Kembali ke titik nol itu apa? Yaitu kembali kepada, apa sih makna penyidikan itu? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Yang membuktikan bahwa ini pidana? Hanya keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi Aep yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Masih tentang kasus meninggalnya Vina dan Iki pada tanggal 27 Agustus 2016, 8 tahun yang lalu di flyover Cirebon. Saya getol sekali menyuarakan hal ini. Mohon maaf sekali, bukan ini saya campur tangan, bukan saya tidak senang kepada aparat penegak hukum, justru kecintaan saya kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, yang telah membesarkan saya, dan di sanalah saya 34 atau 36 tahun berkarir di polisi. Saya sangat cinta, sampai sekarang saya masih makan dari polisi, pensiun ya. Jadi, ada yang katakan, "Kok Pak nggak disampaikan langsung?" Oh, tidak segampang itu. Saya ini sudah pensiunan, tinggal di desa, dan saya tahu diri, saya bukanlah orang pinter, tidak mungkin mereka akan langsung mendengar pendapat saya, apalagi saya pensiun sudah lama. Mereka orang-orang terdidik yang ya sangat-sangat pandai, jauh lebih pandai dari saya. Oke lah. Tapi kalau saya tidak nyampaikan maka saya ada unek ya. Saya sampaikan. Saya berkali-kali katakan untuk kasus terbunuhnya Vina dan Iki ini kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol itu apa? Yaitu kembali kepada, apa sih makna penyidikan itu? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Yaitu ditemukan 2 jenazah, laki dan perempuan, di atas flyover Cirebon pada malam hari. Nah, harus tahu dulu peristiwa ini apa. Apakah ini peristiwa kecelakaan lalu lintas atau peristiwa pidana pembunuhan? Oke, yang ditemukan di TKP itu apa? Karena untuk penyidikan membuat terang dengan alat bukti yang ada di sana, menentukan peristiwa apa, kalau pidana siapa pelakunya. Untuk menentukan siapa pelakunya adalah dengan alat bukti yang ada di TKP. Pelajaran mendasar di reserse penyidikan adalah segitiga TKP, triple evidence. Itu harus dilakukan secara benar. Oke, kita lanjut. Kecelakaan lalu lintas awalnya ini dan diproses oleh Polres Kabupaten Cirebon yang datang ke TKP Polsek Talun. Awalnya sudah benar. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya peristiwa pidana. Selesailah peristiwa ini. Tetapi entah mengapa beberapa hari kemudian, 3 hari atau 4 hari, peristiwa ini dinyatakan peristiwa pidana, pembunuhan dan perkosaan. Dan TKP-nya bergeser, bukan di Polres Cirebon Kabupaten, tapi pindah ke Cirebon Kota. Katanya ada 3 TKP. Eksekusi pembunuhannya di belakang showroom, katanya. Ini katanya ya. Kata saksi Aep, saksi Rudiana. Kemudian perkosaannya di dekat SMP 11, katanya tempat yang sepi. Kemudian jenazahnya dibuang atau diletakkan di atas flyover Cirebon sebagaimana tempat yang ditunjukkan itu. Nah, ini saya sebagai serse bertanya-tanya. Kalau itu pembunuhan, perkosaan dilakukan bersama-sama, ngapain pindah-pindah begitu? Bukankah akan membuat banyak orang yang tahu? Dan kalau pembunuhan betul, kenapa jenazah ditinggalkan di atas jembatan? Ya, kok masih hidup? Karena satu masih hidup, Vina. Kalau masih hidup kan bisa cepat ketahuan, kenapa nggak dihabisi sekalian? Nah, ini
ganjilan dari TKP. Dan saya nggak tahu kenapa TKP-nya harus digeser ke tempat lain. Apakah untuk digeser supaya wilayahnya bukan kabupaten, tapi wilayahnya adalah kota Cirebon, di mana ayah daripada salah satu korban, yaitu Ibtu Ruyana, berdinas di Polres Cirebon, Polres Kota. Saya nggak tahu apakah karena itu, tapi yang jelas faktanya dipindah TKP-nya dari kabupaten ke kota. Oke. Kalau masalah lalu lintas, sudah tidak ada masalah kalau masalah kecelakaan lalu lintas. Sekarang masalah ini adalah pidana, pembunuhan dan perkosaan. Oke, apa buktinya? Itu yang harus kita tanyakan. Apa yang membuktikan bahwa ini pidana? Hanya keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi Aep yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Kalau saya katakan 99% bohong. Mengapa dikatakan Aib bisa melihat pelaku dari jarak 100 meter, malam hari, gelap, tidak kenal dengan orangnya, tapi tahu wajahnya, kemudian tahu warna sepeda motor, dan tahu jenis sepeda motornya dari jarak 100 meter. Ini nonsen, bohong lah. Kemudian ditambah dengan saksi Dede. Diperkuat oleh saksi Rohyana. Ah, Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana. Nah, Ibtu Rudiana ini dari mana kesaksiannya? Kalau kita lihat BAP Rudiana dari Aib, take over keterangan Aib. Nah, keterangan saksi, keterangan lain atau alat bukti lain yang menunjukkan ini adalah peristiwa pidana pembunuhan tidak ada. Visum tidak menyatakan dia ditusuk, nggak ada. Hanya menyebutkan meninggal tidak wajar. Ya. Kemudian otopsi menyatakan hanya di sini, di bawah helm ya, di tengkok. Ada pemukulan. Benturan dengan benda tajam, bisa saja benturan dengan trotoar. Vina, tidak ada bekas tusukan apapun. Kemudian di TKP, di jembatan flyover, ditemukan darah numpuk di situ. Baik yang di dekat Vina maupun yang di dekat daripada Eki. Darah di situ. Helm tidak pecah. Kalau dipukul helm masih terpakai ya pecah lah helmnya. Tapi tidak pecah. Ya itu berarti sudah petunjuk-petunjuk bahwa ini bukan pemukulan dengan benda tumpul di kepala. Oke, kalau ada pertanyaan, "Loh kok benturan Pak, kecelakaan lalu lintas, pakai helm, kenapa masih bisa meninggal?" Pertama, lihat dulu standar helmnya. Kedua, helm tidak terkena apa-apa, tapi di sininya, di bawah helm. Bisa saja di bawah helm itu yang terbentur dengan, trotoar atau yang terbentur dengan penerangan, tiang penerangan. Kemudian lagi, apa, sepeda motornya lecet. Ya lecet, ya. Lecet karena dia terbaliknya begini, lecetnya di sebelah kanan kalau nggak salah. Baik di shock breaker maupun di sasisnya dan lain-lain, ada lecet itu. Spakbornya juga lecet. Sayang lecetnya ini tidak diambil bekas catnya yang ada di jalan, tapi tidak apa-apalah, itu sudah bisa diduga bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian apa lagi? Di tiang penerangan jalan umum, ada baut, di baut itu ada daging. Daging itu kalau ini akan jadi masalah mestinya dari dulu dilaborat, diambil DNA-nya. Daging ini daging manusia apa daging hewan atau daging apalah. Kalau manusia, daging ini cocok sama dagingnya Eki atau cocok dengan dagingnya Vina. Menjadi tanda tanya, mengapa daging bisa sampai situ? Kalau hanya diletakkan begini saja, ya tidak mungkin lah. Kemudian mari kita lihat saksi. Saksi Aep, kalau untuk pidana ya, saksi Aep, saksi Dede jelas bohong. Saksi siapa lagi? Saksi Soroto juga bohong. Dia mengatakan datang ke TKP pertama karena naik sepeda patroli apa-apa. Tidak, Soroto datangnya bersama anggota polisi. Dan waktu ada orang lapor di kantor polisi, Soroto ada di sana. Karena Soroto ini semacam banpol lah atau apa gitu. Ada di Polsek Talun. Jadi Soroto banyak bohongnya juga.
Kemudian saksi yang agak tidak bisa dipercaya, saksi siapa? Di situ ada namanya saksi Oki ya. Saksi Oki bengkel, dialah yang sedang berada di bengkel dengan saksi Yayan. Tidak jauh dari TKP, diberitahu oleh orang yang lewat di situ naik sepeda motor. Ada kecelakaan di flyover Talun. Langsung si saksi Oki bengkel tadi bersama Yayan boncengan melawan arus menuju TKP. Dilihat betul di situ ada 2 jenazah, ada darah, jenazahnya masih pakai helm, ada sepeda motor, dan lain-lain. Tidak lama kemudian datanglah mobil patroli, polisi bersama dengan Soroto. Akhirnya minta tolong jenazah itu dinaikkan dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Dan saksi Oki tahu bahwa Vina masih hidup dan tahu bahwa tidak benar celana daripada Vina melorot. Kalau menurut Soroto kan melorot dan Soroto yang membenarkan, bohong. Jadi kemudian untuk menguatkan alat bukti yang menguatkan bahwa ini pembunuhan berupa CCTV tidak ada karena belum ada CCTV yang bisa dibuka. Berupa HP tidak ada juga karena HP kita nggak tahu apa isinya. Kemudian berupa sidik jari yang ada di alat bukti apa berupa batu, berupa pentungan tidak ada juga. Nah kemudian katanya ada sperma, masa sekian dibuka kuburannya setelah berapa hari dikubur ada spermanya. Nah, ini hanya ahli forensik lah yang bisa menjawab itu. Saya kira nggak ada itu. Dan kalau ada sperma, spermanya siapa? Nah ini yang kita tahu. Jadi bercuriga, saya boleh saja bercuriga ya. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan, berat untuk membuktikannya. Alat buktinya untuk mendukung peristiwa saja. Boro-boro untuk membuktikan siapa pelakunya, untuk membuktikan apakah peristiwa ini pembunuhan, sulit. Tidak ada alat buktinya. Tak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa ini pembunuhan, selain keterangan saksi pembohong si Aib dan Rudiana dan Dede. Nah, itu aja yang mengatakan pembunuhan. Lah ditambah lagi saksi satu siapa namanya? Rana atau Rama yang tukang ojek itu yang mengatakan melihat ada orang berkelahi di jalan. Itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Kan katanya balik ke lokasi itu tidak menemukan ada orang lagi di situ. Ya padahal pada saat itu kalau dia jam 11-an di situ saat rame-ramenya ada polisi, ada Oki, ada Yayan, ada Suroto dan ada masyarakat lain yang lewat di situ yang sedang menangani jenazah. Kemudian saksi yang lain yaitu saksi yang mandikan jenazah mengatakan di tubuhnya Vina nggak ada bekas tusukan, nggak ada, mulus gitu ya. Jadi begini, kita harus kembali ke kitoh daripada penyidikan, cari dulu peristiwa ini peristiwa apa. Kalau saya ya, boleh dong saya berpendapat, lebih yakin bahwa peristiwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Lokasi kecelakaan Polres Kabupaten Cirebon. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas diperiksa oleh Polres Cirebon sudah benar. Dan bagaimana nasib daripada keluarga korban? Ya karena kecelakaan lalu lintas ini mungkin karena akibat teknis jalan yang tidak baik, atau sepeda motor yang tidak baik, atau faktor daripada pengendara. Silakan diselidiki 3 ini, tapi yang jelas apakah ini bisa dapat asuransi apa tidak, ini urusan polisi lalu lintas dengan asuransi. Oke, pendapat saya itu, dan kalau memang ingin menyatakan ini adalah pembunuhan, harus didukung alat bukti saintifik yang kuat. Tapi alat bukti itu nggak ada. Terima kasih, semoga kasus ini bisa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.